Tribun News Today. Halo, apa kabar Tribuners? Berjumpa kembali dengan saya Delta Gonzales. Saya akan membawakan informasi terkini dan mari kita awali dari kabar nasional. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan status tersangka pada bos investasi ilegal melalui aplikasi robot trading Fahrenheit bernama Hendry Susanto. Kepolisian masih mendalami kemungkinan ada pimpinan aplikasi robot trading Fahrenheit lainnya. Nantinya penyidik akan terus memeriksa Hendry Susanto. Diberitakan sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap bos investasi ilegal melalui aplikasi robot trading Fahrenheit bernama Hendry Susanto. Hal itu disampaikan oleh Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Wisnu Hermawan. Namun Wisnu masih belum merinci kronologis penangkapan terhadap Hendry Susanto. Wisnu hanya menjelaskan bahwa Hendry merupakan direktur dari PT FSP Academy Pro yang juga perusahaan yang pengelola investigasi ilegal Fahrenheit. Menurutnya pelaku kini telah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Kita beralih ke kabar internasional. Administrasi penerbangan sipil Cina meluncurkan inspeksi di seluruh sektor untuk mengungkap adanya kemungkinan penyimpangan keselamatan atas jatuhnya pesawat China Eastern Airlines pada Senin 21 Maret lalu. Inspeksi yang dilakukan selama 2 minggu ini akan melibatkan pemeriksaan di semua biro kontrol lalu lintas udara regional, perusahaan penerbangan, dan lembaga pelatihan penerbangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan yang mutlak dari operasi penerbangan di masa mendatang. Di sisi lain, Wakil Perdana Menteri Liu He juga terjun langsung ke Guangzhou pada Senin malam untuk mengawasi operasi pencarian dan penyelamatan. Sementara Direktur Keselamatan Penerbangan CAAC, Zhu Tao, juga mengungkapkan pesawat Boeing 737-800 yang jatuh di pegunungan China Selatan itu telah memenuhi standar kelaikan udara sebelum terbang. Para anggota kru pesawat dalam keadaan sehat. Kendati demikian, dirinya menyampaikan jika tidak ada korban selamat yang mungkin ditemukan. Namun pemerintah diminta untuk merilis informasi yang sesuai dengan prinsip ketepatan waktu, akurasi, keterbukaan, dan transparansi. Masyarakat juga meminta sektor penerbangan harus melakukan pemeriksaan khusus untuk mencegah terjadinya kecelakaan di masa mendatang. Di sisi lain, pecahan puing dari sayap dan badan pesawat Boeing 737-800 ditemukan dari lembah di perbukitan Kabupaten Teng di Cina Selatan. Selain itu, ditemukan juga beberapa kartu identitas, dompet, dan uang kertas. Selama ini mantan pesepak bola Bambang Pamungkas hanya diam terkait laporan Amalia Fujiawati atas tuduhan penelantaran anak. Namun melalui pengacaranya, belum lama ini Bambang Pamungkas menyampaikan hak jawab terkait kasus ini. Diketahui Bambang Pamungkas dilaporkan oleh Amalia Fujiawati ke polisi pada 2 Desember 2021. Menurut kuasa hukum Bambang Pamungkas Z. Hasanul, laporan Amalia terhadap kliennya atas tuduhan penelantaran anak itu masih dalam tahap penyelidikan. Terkait perkara asal-usul anak yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ternyata belum ada kekuatan hukum tetap. Diketahui Amalia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan telah ada putusan pada 23 November 2021. Namun belakangan ini diketahui ternyata Bambang Pamungkas mengajukan kasasi di Mahkamah Agung sehingga perkara tersebut belum berkekuatan hukum yang tetap. Sebagaimana diketahui, Amalia Fujiawati membuat laporan terhadap Bambang Pamungkas yang diduga melakukan penelantaran anak. Tak hanya laporan polisi, Amalia juga menggugat Bambang. Hal ini merupakan langkah terakhir bagi Amalia demi masa depan anaknya kelak, terutama dalam bidang administrasi. Untuk kabar olahraga, timnas Italia menghadapi masalah besar menjelang laga play-off di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Italia sedang dalam proses mempersiapkan 2 pertandingan yang akan menentukan apakah mereka akan tampil di Piala Dunia mendatang. Pemenang Euro 2020 ini adalah favorit berat untuk mengalahkan tim kecil Eropa Timur Makedonia Utara pada hari Jumat besok. Tetapi selanjutnya harus menghadapi Portugal yang tentunya akan menjadi tugas yang sulit. Atau sebagai alternatif, Turki yang mereka kalahkan 3-0 di Euro 2020, tetapi masih bisa menyebabkan masalah bagi tim Italia yang melemah.
Namun Roberto Mancini memiliki beberapa kekhawatiran besar. Menurut laporan dari Italia, Azzurri sekarang sedang menghadapi wabah COVID-19 di barisan pemain mereka, dengan 5 pemain ditambah beberapa anggota staf tertular virus. Sementara Italia seharusnya dapat dengan mudah menghadapi Makedonia Utara. Mancini tentu saja berharap semua pemain tersedia sebelum mereka menghadapi Portugal atau Turki untuk memperebutkan satu tempat di Piala Dunia. Informasi selengkapnya dapat Anda simak di Spotify. Tribun News Today.